Halo saudara, kembali lagi bersama saya Hermalina di program Sapa Lampung di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, tidak jarang kita lihat di bioskop sekarang sejumlah penonton itu masuk ke studio yang menayangkan film tidak sesuai dengan usia mereka. Bahkan studio yang menayangkan film-film horor itu malah diisi oleh para balita yang diajak oleh orang tuanya. Kondisi ini mungkin tampak normal di sebagian daerah. Padahal ada dampak negatif yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak-anak tersebut. Untuk itu LSF atau Lembaga Sensor Film ini mencanangkan budaya sensor mandiri, di mana kita sebagai individu itu harus memilah-milih tontonan sesuai dengan jenis usia. Nah, untuk lebih lengkapnya saya sudah kehadiran dua narasumber pada hari ini. Yang pertama ada Wakil Ketua LSF Pak Nurka Masardi. Halo Pak Nurka, Halo, bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah baik. Lampung enak nih. Oke, perjalanan jauh ya Pak ya dari Jakarta. Tapi cepat, 30 Oke. menit kan. Oke. Yang kedua, saudara, kita punya narasumber, ada Ketua Subkomisi Data dan Informasi Bu Dewi Rahmarini. Halo Bu Dewi. Halo Mbak Lina, apa Oke. kabar? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Ini saya panggilnya Mas Norka dan Mbak Dewi aja ya. Oke. Mbak, silakan Mbak. Biar lebih Iya. akrab ya. Iya, Ya, benar-benar. kita Oke. nggak beda jauh umur kita. Nggak beda jauh ya, betul. Oke, mungkin saya ke Pak Mas Nurka. Ya, Mas Nurka dulu atau mungkin nanti Mbak Dewi bisa menambahkan ya. Ya. Saya mau tanya terkait pandangan LSF nih terhadap kondisi di bioskop sekarang. Kita tahu bahwa masih banyak penonton yang menikmati film tidak sesuai dengan usia mereka. Ya. Kita kan sudah kerjasama dengan gabungan perusahaan bioskop seluruh Indonesia melakukan MOU dan kita sudah memberikan panduan-panduan dan bioskop juga sangat dengan senang hati mereka memasang semua poster bahkan jingle dan tanda-tanda bahwa sebuah film ini untuk klasifikasi semua umur 13, 17, 21. Tetapi kalau penonton itu datang ke lokasi beli tiket di tiket box itu, mungkin si penjual tiket ini bisa memberitahu ibu, bapak ini film untuk klasifikasi 13 nya 17, jangan bawa adik-adiknya. Tetapi kemajuan teknologi kan di bioskop sekarang bisa membeli tiket online. Betul. Nah, ketika membeli tiket online tidak ada itu pemberitahuan bahwa film ini klasifikasi berapa dan orang tua mungkin tidak bisa meninggalkan anaknya, dia membawa ke bioskop. Betul. Lalu dia bilang ini ketika dikasih tahu ini bukan untuk film anak-anak, bukan film semua umur, tapi si orang tua ini mengatakan, loh saya sudah membeli tiket, ini anak-anak saya bertanggung jawab. Dan petugas di bioskop tidak bisa menghalangi itu. Semua di manajemen bioskop juga tidak punya payung hukum untuk melarang para penonton itu, termasuk anak-anak, walaupun tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Kondisinya seperti itu. Jadi memang selain kita sudah punya cara, begitu balik lagi kepada orang tua ya, yang Betul. untuk kan anak-anak masih proses pendewasaan ya, pencarian jati diri begitu ya. Betul. Jadi memang harus dilindungi. Lalu apa sih dampak film nih bagi penonton atau anak-anak tadi yang menonton tidak sesuai dengan klasifikasi usianya? Nah, mungkin Mbak Dewi ini, Iya, Mbak Dewi sebagai mungkin ibu ya. nih. Iya, jadi benar Pak, seperti yang tadi Mbak Lina disampaikan Pak Norka, memang kadang kondisi fenomena saat ini ada suatu keadaan di mana ketika menonton banyak orang tua mengajak anak-anaknya ikut serta yang memang tidak sesuai dengan klasifikasi umur. Jadi itu kembali lagi kepada keluarga itu masing-masing, individu masing-masing agar sadar dan bijak ketika mau menonton apakah tayangan ini sesuai dengan usia anaknya, usia dari anggota keluarganya. Karena apa? Karena film itu bila tidak ditonton sesuai dengan kriteria usianya atau golongan usianya itu kan tiap anak itu punya stage of pendidikan pemahaman dia, kesadaran dia terhadap suatu hal. Ketika memang tidak sesuai itu akan menjadi mungkin akan berdampak negatif terhadap anak tersebut karena memang pendidikan karakter itu memang ada jenjang usianya. Jadi sebaiknya menonton itu memang kita sebagai yang lebih dewasa dan lebih aware terhadap film tersebut, isi kandungan tersebut dengan tanda-tanda yang sudah lembaga sensor berikan kepada suatu film, kita bisa mengedukasi keluarga kita agar jangan menonton hal yang tidak sesuai dengan penggolongannya.
Karena kalau dampak negatif itu ya ibaratnya dalam mencerna dari segi tontonan atau melihat suatu tayangan, mungkin dia belum dapat mencerna dengan baik, jadi takutnya akan berdampak negatif terhadap pendidikan karakternya dia atau nilai-nilai yang dianut, seperti itu sih, Mbak. Iya, jadi memang edukasi itu penting dan juga terdapat dampak negatifnya begitu ya. Kalau sejauh ini yang Mbak Dewi lihat gitu ya, kira-kira ada nggak sih dampak negatif yang terlihat banget nih gitu ya, Ya, untuk dan sangat berpengaruh ya bagi masyarakat? ya mungkin dampak-dampak negatif itu ini ya belum sampai terlihat yang seperti apa ya, cuman hanya mungkin ketika suatu tayangan yang belum cukup umur, siapa tahu anak itu mengcopycat atau misalnya dia berdiskusi hal tersebut sama temannya atau mungkin dia menirukan. Jadi kita meminimalkan efek-efek hasil dari tontonan tersebut gitu. Jadi memang klasifikasi usia film itu sangat penting, berpengaruh, dan apakah nantinya ketika kita melihat lagi gitu ya orang tua yang membawa anak ke bioskop, sebenarnya itu tetap diperbolehkan atau baiknya seperti apa sih? Ya menurut kami sih itu baik ya untuk mengajak anak menonton karena itu sarana hiburan, sarana entertainment ya, menumbuhkan daya kreativitas melihat tontonan. Tapi itu kembali lagi bijak dalam memilih dan memilah tontonan. Oh ya nih filmnya sudah dikategorikan SU semua umur, silakan mengajak seluruh anggota keluarganya. Ini filmnya kategori 13+, berarti ini untuk usia 13 gitu, Mbak. Lebih melihat lagi tontonan yang akan ditonton cocok atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi memang kita harus lebih bijak lagi, apalagi orang tua begitu ya. Saya mungkin agak mengajak ke Mas Nurka juga ya, ini terkait LSF. Kira-kira memiliki tindakan nggak sih untuk bioskop yang ternyata menayangkan film tidak sesuai dengan batasan usia? Apakah contoh ada potensi penutupan di bioskop tersebut atau seperti apa? Enggak, bioskop itu bebas menayangkan film sesuai dengan apa yang mereka sudah jadwalkan. Jadi klasifikasi apapun mereka bebas. Lembaga sensor film tidak masuk ke ranah penayangan. Yang kita berikan peringatan adalah klasifikasi usianya. Kalau bioskop menerima penonton di bawah usia klasifikasi, kita juga tidak bisa melakukan tindakan hukum karena tidak ada payung hukum untuk melakukan itu. Dulu di zaman Orde Baru pernah ada petugas sipil penegak hukum, tapi setelah Undang-Undang 33 2009 ini tidak ada lagi itu. Jadi semua terpulang kepada manajemen dari bioskop, dari jaringan manapun untuk melakukan persuasi lah kepada calon penonton ini. Dan kembali kalau soal dampak negatif itu kan dampak negatif tidak serta-merta. Dampak negatif terhadap anak-anak di bawah 13 itu adalah lama dan dia bisa melakukan peniruan. Nah, peniruan inilah yang kita cemaskan. Kalau dia setelah pulang ke rumah dengan teman-temannya, misalnya ada adegan kekerasan, ada yang pemukulan, pembunuhan, dan seterusnya, dia bisa melakukan itu tanpa dia sadari. Nah, ini yang kita coba ingatkan kepada masyarakat, terutama orang tua. Mungkin saat itu orang tua tidak melihat anaknya tidak bereaksi apa-apa, tapi itu masuk ke dalam memori dia, di dalam diserap secara psikologis. Nah, ini dia akan berpengaruh kepada berikutnya, tahapan berikutnya. Ini yang kita cemaskan, karena itu kita kampanye sudah 5 tahun ini, Lembaga Sensor Film mengkampanyekan gerakan nasional sosialisasi budaya sensor mandiri. Oke, tapi ditahan dulu ya. Mungkin tadi kita tidak bisa memiliki tindakan penuh terhadap bioskop dan semua balik lagi kepada penonton itu sendiri ya. Lalu LSF ini berperan apa untuk para penonton yang tidak menonton sesuai klasifikasi usia? Nanti kita akan membahasnya lagi usai jeda. Saudara, jadi tetaplah bersama kami.